Latar belakang pendidikan bangsa kolonial Belanda bersifat diskriminatif dan hanya bertujuan menyediakan tenaga kerja murah untuk pemerintah Hindia Belanda, bukan untuk mencerdaskan masyarakat. Sistemnya dibedakan berdasarkan golongan sesuai indeks Strasseling, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Anak Eropa dan bangsawan dapat sekolah terbaik seperti ELS, HBS, dan AMS, sehingga bisa pejabat tinggi atau kuliah ke Eropa. Anak Timur Asing dapat HCS dengan kualitas di bawah sekolah Eropa. Golongan pribumi paling dirugikan, mayoritas hanya boleh masuk sekolah desa yang lamanya 3 tahun dengan materi calistung dan pertanian. Hanya anak bangsawan dan pegawai yang bisa masuk HIS dan lanjut ke Mulo. Pribumi biasa lewat sekolah angka 2 disiapkan jadi pegawai rendahan. Tokoh penting 1. Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa tahun 1922. Gerakan pendidikan untuk pribumi sebagai perlawanan terhadap sekolah Belanda yang elitis. Semboyannya yaitu ing rasa sung tulada, ing madia mangun kersa tuturi handayani. Yang kedua ada R.A. Kartini, pejuang pendidikan perempuan, protes keras karena anak perempuan pribumi susah sekolah. Mendirikan sekolah Kartini di Jepara tahun 1903. Yang ketiga yaitu Dewi Sartika, pelopor pendidikan perempuan di Sunda, mendirikan sekolah istri atau keutamaan istri di Bandung tahun 1904. Fokusnya biar anak perempuan pribumi bisa calistung dan keterampilan. Yang keempat yaitu Muhammad Syafi'i, pendiri NS Kayu Tanam di Sumatera Barat tahun 1926. Sekolah pribumi yang ngajarin pendidikan umum, kerja tangan, kesenian, anti nama sistem kolonial. Yang terakhir ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, bikin banyak sekolah Muhammadiyah buat pribumi yang ngajarin agama, ilmu umum. Tujuannya biar pribumi gak kalah sama sekolah lulusan Belanda. Jenis-jenis sekolah pada masa Belanda. A. Untuk golongan Eropa dan bangsawan. 1. Sekolah ELS, Europees Leger School, untuk jenjang SD 7 tahun. Sekolah ini untuk Belanda, Eropa, bangsawan, dan pejabat tinggi. Nomor 2. HBS, Hugere Burger School, jenjang SMP SMA 5 tahun untuk para anak Eropa. Lulusan ini bisa kuliah di Eropa. Yang ketiga, sekolah Mulo, jenjang SMP 3 tahun untuk lulusan ELS. Yang keempat ada AMS, Algemene Middelbare School, jenjang SMA 3 tahun untuk lulusan Mulo. B. Untuk golongan Timur Asing, Tionghoa, Arab, dan India. Nomor 1. HCS, Holland Chinese School, jenjang SD 7 tahun khusus Tionghoa. Nomor 2. HIS, Holland Indian School, jenjang SD 7 tahun untuk pribumi. Namun Tionghoa dan Arab boleh masuk ke sekolah ini. Dan yang terakhir C. Untuk golongan pribumi. Nomor 1. Sekolah HIS, jenjang SD 7 tahun untuk anak pegawai, bangsawan, orang kaya. Lulusan sekolah ini bisa ke Mulo. Nomor 2. Sekolah angka 2, jenjang SD 5 tahun untuk pribumi biasa. Lulusan ini jadi pegawai rendah. Nomor 3. Sekolah desa, jenjang SD 3 tahun untuk anak desa. Sekolah ini cuma calistung dan pertanian. Nomor 4. Skakel School, jenjang SD 5 tahun. Sekolah lulusan desa sebagai sekolah jembatan untuk melanjutkan ke Mulo. Nomor 5 yaitu Normal School, untuk jenjang sekolah guru. Sekolah ini untuk calon guru sekolah desa. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu pendidikan zaman nasional kolonial Belanda sengaja dibuat diskriminatif berdasar golongan. Anak Eropa dapat sekolah terbaik dan bisa jadi pejabat tinggi, sementara pribumi mayoritas hanya boleh sekolah desa atau sekolah angka 2 dengan materi terbatas. Tujuannya bukan mencerdaskan rakyat, tapi nyediain tenaga kerja murah dan mempertahankan kekuasaan Belanda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.